Halo semuanya, selamat datang di podcast Jejak Waktu. Bareng aku di sini Ramadan Dan aku Jiki. Di sini kita akan ngobrol santai, seru, tapi juga akan berbobot tentang sejarah terbentuknya Indonesia. Dan aku Dava. Dan episode kali ini kita akan bahas tentang salah satu penguasa kontroversial di Nusantara, yaitu VOC atau Vernich Ottesidians Company. Apa sih VOC itu, Jik? Oke, jadi buat yang belum tahu, VOC itu adalah perusahaan dagang Belanda, bukan negara ya, tetapi perusahaan. Perusahaan ini terdirinya di tahun 1602. Tapi jangan bayangin nih, perusahaan VOC seperti perusahaan biasa. Perusahaan VOC ini bisa menggerakkan suatu sistem pemerintahan, bisa bikin aturan sistem pemerintahan baru, dan bisa bahkan perang. Oh, intinya jadi kayak perusahaan di negara sendiri gitu? Ya, betul banget. Oh. Jadi gini, awalnya ini Belanda ini pengen banget menguasai rempah-rempah, tapi banyak banget saingannya seperti Portugis, Inggris, dan perdagangan lokal. Ya, karena persaingan terlalu ribet, pemerintah Belanda akhirnya menggabungkan perusahaan-perusahaan dagang dan lahirlah VOC. Tokoh penting itu adalah salah satunya Jan Pier Stuyvesant Seon. Dia yang mendirikan Batavia, sekarang Jakarta, sebagai pusat VOC. Jadi awalnya VOC datang baik-baik sebagai pedagang. Ayo pelan-pelan berubah nih. Ya, mereka mulai memonopoli, bikin perjanjian pasar sama perjanjian lokal, bangun benteng sampai perang. Contohnya, di Ambon ada tragedi Ambon Massacre, dan di Banda ada pembantaian massal karena penduduk menolak monopoli pala. Dan semuanya itu demi buat mempertahankan keuntungan rempah. Nah, terus tuh apa sih dampaknya VOC untuk Indonesia? Kalau dampaknya gede banget sih. VOC bikin monopoli dagang yang merugikan rakyat, dan juga mendirikan Batavia yang akhirnya jadi pusat kolonial di Belanda. Nah, setelah itu VOC mulai bangkrut nih pada tahun 1799. Wilayahnya itu diambil alih oleh pemerintahan Belanda dan dimulailah resmi penjajahan di Indonesia. Nah, fun fact-nya nih ya, VOC itu perusahaan pertama di dunia yang menerbitkan saham. Bahkan nilainya dulu gila-gilaan. Kalau disesuaikan inflasi, nilai VOC bisa lebih besar dari gabungan Apple, Google, Amazon, semua raksasa teknologi modern. Kebayangkan betapa kayanya mereka dari rempah Nusantara. Kaya banget itu. Itu sudah Kayaknya. Nah, terus tuh apa yang menyebabkan VOC mengalami kebangkrutan? Nah, VOC itu raksasa kan, tapi akhirnya bisa tumbang juga. Nah, karena itu yang pertama, korupsi. Penjabat VOC banyak yang mengambil keuntungan pribadi, jual rempah-rempah di luar sistem, mendapat pendapatan resmi VOC semakin turun nih. Yang kedua tuh biaya perang. VOC sering perang banget nih sama kerajaan lokal dan negara Eropa lain. Dana mereka bocor besar banget lah intinya. Terus yang ketiga, manajemennya buruk. Administrasinya bagus di atas kertas, tapi praktik keberantakannya rusak banget. Nah, yang keempat tuh utang menumpuk. VOC nggak bisa menutup biaya operasional. Terus puncaknya tahun 1799 VOC resmi dibubarkan karena bangkrut total. Setelah itu wilayah VOC diambil alih pemerintahan Belanda. Itulah di awal penjajahan Belanda yang lebih sistematis. Oke. begitu ya. Ya. Nah, tadi kan udah nih masa kebangkrutannya. Nah, sekarang masa kejayaannya itu bagaimana? Nah, sebelum VOC mengalami kebangkrutan, mereka pernah berdiri sebagai perusahaan paling berpengaruh di dunia. Bahkan bisa dibilang VOC itu superpower versi perusahaannya. Benar. Di puncak kejayaannya, VOC punya lebih dari 150 kapal dagang, kapal perang, tentara,
serta puluhan kantor dagang dari Afrika, Timur Tengah, India, sampai Jepang. Nah, mereka juga menguasai jalur perdagangan rempah, pala, cengkeh, lada, semuanya dikontrol VOC dengan sistem monopoli. Dan jangan lupa, VOC adalah perusahaan pertama di dunia yang pakai sistem saham. Inovatif banget tuh buat zaman itu. Bahkan, VOC pernah jadi perusahaan terkaya di dunia. Keuntungan dari rempah-rempah bikin mereka bisa membangun benteng, kota, dan armada besar. Tapi justru kekayaan besar itulah yang akhirnya bikin VOC terlena. Keserakahan dan korupsi mulai tumbuh. Jadi itu dia seluruh kisah VOC dari kedatangan, kejayaan, sampai kebangkrutannya. Banyak sisi kelam dari di sana, juga lahir kesadaran bangsa. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa follow and share. Sampai jumpa di episode Jejak Waktu berikutnya. Sebelum mulai. Rempah-rempah, tapi banyak banget pesaingnya. Kenapa, seperti Jija? Portugis, Ngobrol. Inggris, dan perdagangan lokal. Karena persaingan terlalu ribet, pemerintah Belanda akhirnya menggabungkan perusahaan-perusahaan dagang. Seluruh kisah VOC dari kedatangan, kejayaan, sampai kebangkrutannya. Kan kamu tolong. Apa sih? Oh iya, Tidak. bisa. Seluruh kisah VOC dari kedatangan, kejayaan, sampai kebangkrutannya. Banyak sisi kelam. Kita siapa nih? Siapa ngomong? Aku. Ada tekan ke dia. 1, 2, 3. Jadi itu tadi seluruh kisah VOC. Jadi itu dia seluruh kisah VOC dari kedatangan, kejayaan, sampai kebangkrutannya. Banyak sisi kelam dari di sana, juga lahir kesadaran bangsa. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa follow and share. Sampai jumpa di episode